sama-sama dalam bentuk gerak. Jadi syariat itu merupakan gerak daripada jasad atau tubuh kita ini yang dilaksanakan diperbuat atau diperlakukan oleh jasad atau tubuh. Inilah disebut syariat. Nah, syariat ini kaitannya dengan af'al. Tuh. Jadi af'al pada Allah, tubuh pada kita. Af'al ini perbuatan. Ya. Maka dikatakan af'al bagi Allah, tubuh bagi kita. Nah, af'al inilah, sebab perbuatan inilah yang disebut sebenarnya syariat. Maka di dalam Islam itu salah satu daripada 4 unsur ini tinggal, maka dikatakan kurang lengkap, kurang sempurna. Jadi satu kesatuan, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebab kita ini terdiri dari tubuh, hati, nyawa, rahasia. Itu yang disebut Islam, iman, tauhid, makrifat. Af'al, asma, sifat, zat. Itu kaitannya. Maka dikatakan apabila salah satu tidak dilengkapi antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini, maka dikatakan tidak sempurna. Salah satu hadisnya Rasulullah berkata, asyariatun illa hakikatun atilatun. Syariat yang tanpa hakikat sia-sia. Jadi di sini tarikannya atau hubungannya, kaitannya syariat, hakikat. Jadi antara artinya gerak tubuh, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang melalui syariat itu artinya kalau tidak tidak dikaitkan umum. Sementara pengertian yang tersirat, pengertian yang sebenarnya yang disebut syariat itu menurut paham tauhid yang lebih yang lebih menjurus lagi, yang disebut syariat itu pada kita yang sudah ngaji ini, yaitu sifat ma'ani itu. Nah, sifat ma'ani itu yang disebut syariat. Nah, sedangkan yang mana hakikat? Yang hakikat adalah sifat maknawiyah. Ini yang kita sudah duduk dikaji ini. Jadi syariat ini menurut kita ini sifat ma'ani inilah yang disebut syariat. Dia yang berlaku kepada yang zahir ini, yang nampak pada zahir ini, yang nyata pada zahir ini. Nah, mulai dari hayat, ilmu, kodrat, iradat, syama', basar, kalam. Inilah syariat kalau kita duduk di kajian. Nah, sementara yang hakikat mana? Yang hakikat yang qadim. Itu sifat maknawiyah. Nah, jadi mustahil di sini syariat tanpa berhakikat. Kalau
kita benar-benar memahami. Tapi bagi yang tidak memahami, ya dia justru tidak ingat sampai ke hakikat. Ya, seperti kita sekarang ini yang bergerak, ya kan? Ini kan syariat. Nah, syariat ini kalau tidak kita tilik ke dalam, tidak kita balik ke ma'nawiyah, ke hakikat, artinya tidak ke hakikat. Yo, ini dikatakan syariat tanpa hakikat. Sia-sia. Nah, itu yang dimaksudkan di sini, yang syariat berhakikat itu. Nah, tuh. Jadi jangan salah lagi kita ngartikan syariat berhakikat. Syariat hakikat itu kita duduk dikaji nih. Jangan kita melok pandangan umum. Kalau pandangan umum tadi yang aku buka tadi, syariat ini segala gerak, ya kan? Segala yang digerak di amal ibadah yang bentuknya zahir, itu syariat. Nah, sementara hakikat rukun qalbi, itu hakikat. Nah, kita nih yang sebenar syariat, yang sebenar tarekat, yang sebenar hakikat, yang sebenar syariat. Ini menunjukkan hal keadaan daripada sifat maknawiyah. Inilah yang terus nak kita anukan. Jadi mulai dari hayat sampai kalam, ya kan? Hayat ini yang sebenarnya yang hidup bukan hayat. Yang hidup itu, yang menghidupkan itu hayun. Yang qadim. Jadi kalau kita sudah paham bahwa yang nyato ini, yang gerak yang nyato pada diri kita yang zahir ini sifatnya sifat bahasa pemahamannya ini sebenarnya. Perlu paham. Jangan dianggap sepele. Tuh. Kalau kita tidak paham, tidak ada mantap paham itu, dia goyang terus. Jadi waktu kita bersyariat, kita berhakikat. Yang kita pandang bukan jadi syariatnya hayun, hayat. Artinya Hidup ini kan sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani inilah yang disebut sebenarnya syariat di dalam tauhid. Sementara yang sifat ma'nawiyah itulah yang disebut hakikat, yang menghidupkan. Jadi arti hakikat ini kan yang sebenarnya. Maksud hakikat itu bahasanya. Hidup, hakikatnya yang hidup ini bukan si hidup, tapi hayun. Nah, itu maksudnya hakikat. Sedangkan makrifat itu sempurna. Artinya pengenalan sempurna. Nah, kalau kita sudah paham ini, sudah ngerti inilah sempurna paham kita, itulah disebut makrifat. Oh, jadi model ini, oh jadi model ini. Nah, itu sudah jatuhnya makrifat. Nah, tapi kita ini masih dalam bentuk, masih dalam paham menyelusuri. Jadi ini masih dikatakan masih usulnya,
usul. Itu. Nah, af'al, asma, sifat, zat, ya kan? Af'al, asma, sifat, zat. Inilah yang nak kita tekankan kepada yang wujud sekarang ini, yang maujud ini. Maksudnya apa? Tidak ada jasad, tidak ada tubuh, tidak ada hati, tidak ada nyawa, tidak ada rahasia. Yang ada af'al, asma, sifat, zat yang disebut Allah. Ini yang kita pahami. Nah, tuh. Kalau sudah beraf'al, sudah berasma, sudah bersifat, sudah berzat, inilah sebutannya Allah. Nah, sudah sempurna. Nah. Tapi kalau dia zat mutlak, zat wajibal wujud mutlak, itu bukan Allah. Itu. Umpama itibar biji, ya kan? Ini biji. Biji setelah jadi batang, ya kan? Setelah dia tumbuh jadi batang, disinilah disebut, batang inilah disebut af'al, asma, sifat, zat. Nah, batang inilah yang disebut af'al, asma, sifat, zat. Jadi batang ini bukan lagi biji. Nah, ini perlu paham. Batang ini bukan daripada biji, bukan lagi biji, tapi daripada biji. Nah, ya kan? Kalau sudah kita tahu bahwa batang ini bukan biji, tapi daripada biji. Nah, sekarang batang ini kita umpamakan, ini itibarkan supaya paham. Batang ini adalah af'al, asma, sifat, zat. Nah, sekarang af'al, asma, sifat, zat disebut Allah. Nah, Allah, ini perlu diingat ini. Dengan itibar ini, batang ini umpamakan, artinya sama dengan Allah tadi. Tapi dia bukan biji. Nah, kenapa? Karena dia sudah beraf'al, berasma, bersifat, berzat, sudah sempurna. Maka disebut batang. Selagi dia masih biji, ini baru biji. Artinya apa? Kembali ke pemahaman sini, baru zat mutlak. Tidak. Zat mutlak. Belum ada asma'nya, belum ada af'alnya, belum ada sifatnya. Ini disebut alam ta'yin. Tidak. Biji. Setelah dia mentajalikan, setelah dia turun ke martabat, turun dia ke martabat af'al, ya kan? Dan turun lagi ke martabat asma, turun lagi ke martabat sifat, barulah disebut sempurna. Nah, tapi maka di sini kita ini kembali lagi tarki naik, Bang. Nak kembali kepada biji ini tadi, artinya apa?
hilangkan asma, hilangkan sifat, hilangkan af'al, tidak. Hilangkan zat. Ini jatuhnya. Kasarnya hilang ke batang. Nah sekarang aku ngajak ke sini supaya kita supaya kita mudah memahami mana diri yang sebenar diri. Nah, batang, ya kan? Sekarang ini batang ini kita anggap diri kita. Sekarang kita anggap diri kita. Nah, sekarang batang itu cari bijinya. Nah, itu. Ya, cari bijinya. Biji ini tadi kita anggap belum bernama. Belum ada nama. Nah, ya kan? Itu Allah, Tuhan yang sebenarnya berdiri dengan sendirinya, ya. Nah, ini belum bernama. Belum ada namanya. Nah, setelah dia mentajalikan ini kan menyatakan. Nah, mentajalikan yang pertama apa? Zatnya, nur ilahi. Ya kan? Nur ilahi inilah disebut zat mutlak, zat semata-mata. Belum bersifat. Nah, masih zat. Allah. Ya. Nah, Allah ini artinya. Nah, di sini Allah ini artinya apa? Tidak ada akan sebutan Allah ini kalau dia belum sempurna. Pahami? Jadi yang disebut Allah itu sudah berasma, sudah berafal, sudah bersifat, ya kan? Sudah berzat. Zat tadi adalah dari awalnya kan? Nah, kalau dia zat semata-mata melainkan apa? Sifatku itu merupakan melainkan daripada aku juga. Ini. Itulah yang disebut diri yang sebenar diri. Itulah yang disebut Tuhan yang sebenar Tuhan. Jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Yang mana aku ini? Yang sebenar aku. Sedangkan tadi kita sudah tahu, ini kan ada perintah dalam hadis qudsi, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah afalku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku. Apa artinya usul diri itu? Dia ini kan, ini kita diumpama lagi dengan batang tadi. Batang, biji, batang, ya kan? Batang ini kapan dia kembali lagi ke awal dia? Batang, beranting, berdaun, ya, berbuah. Tidak mungkin ketemu kalau kita tidak memahami kaji sifat 20. Tuh. Jadi kalau kita sebut kembali kepada sifat 20, ya kan? Mulai dari wujud sampai ke mutakalimun, inilah diri kita yang sebenar diri. Nah, kita nih kasar ngomongnya
diri yang sebenar diri ini, tapi ini pokok. Kita tidak mungkin bisa sampai ke Allah kalau kita tidak fana kepada Rasulullah, para Muhammad. Kita ini Adam, baik ke Muhammad dulu, ya kan? Kalau sudah fana di Muhammad, jenjangnya ke Allah, ke zat. Nah, kalau sudah fana ke zat mutlak ini, ya, itulah jenjangnya ke yang tidak bernama. Jadi ini perlu dipahami, tidak dipahami, gimana kita nak merakteknya. Itu kita ini kan nak meraktek ini dasarnya paham. Tanpa paham, nah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ini tidak kita tuntas ke. Kalau tidak kita tuntaskan, bagaimana kita nak meninggalkan sifat ini? Nah, dituntaskan ya. Sebab kita tidak mungkin bermain di sifatnya terus. Nah, itu kira. Sifat ini kan mengantar kita ke paham yang sempurna. Kataku diwujudkan Allah, sempurna wujudku berdiri sendiri, aku, kata Allah. Ini nak kita cari. Tuh. Oh. Kita ini kan af'al asma sifat zat. Nah, af'al asma sifat zat ini, ya kan? Ini barang nyata, barang sempurna, yang sudah jadi, pengertian itu, yang sudah jadi. Seperti tadi, lah jadi batang, lah jadi batang. Af'al asma sifat zat itulah jadi batang. Sebelum bernama, belum bersifat, belum berapal tadi, ya kan? Nah, itulah disebut biji tadi, kira-kira itu pemahaman namanya itu. Ilahi. Nah, ini harus dipahami. Nah, nur ilahi antara zat dengan Tuhannya zat, antara zat dengan Tuhannya zat, itu yang disebut Robbi izati, Tuhannya zat. Ini kan? Nah, jadi jangan disalah artikan, jangan disalah pahami. Antara nur sama ilahi ini terpisah. Nur ilahi, memang nur bukannya ilahi, tapi nur daripada ilahi. Nur ini juga jangan dipersepsikan, jangan dianggap, jangan dipahami seperti cahaya. Nur ini cahaya, ini maksud cahaya. Itu. Inilah yang nak perlu kita pahami. Kita ini jelas
wujud kita ini, wujud kita ini kenyataan zahirnya Allah. Ya. Kalau kita ini sekarang yang ada sekarang nih, yang ada sekarang bukannya kita kaki salah pulau, yang ada sekarang ini kan apal, asma, sifat, zat. Yang ada sekarang ini harus kita yakini, jangan ada ragu lagi, jangan ada lagi sak lagi. Inilah apal, asma, sifat, zat. Jadi sebenarnya itu yang dikatakan apa hikmah, apa hakikat persembahan. Hakikat persembahan. Jadi hakikat persembahan itu tadi larinya kemana? Ke isi sembah. Apa isi sembah? Apa buah sembah? Buah sembah inilah yang kita buah sembah, artinya yang nak kita balik ke, yang kita sembah ke, yang kita kita bingkis, nak kita sembah ke, ya kan? Jadi yang hakikat persembahan ini itulah disebut yang menyembah Allah, ya kan? Yang disembah maka di situ tadi, maka larangannya keras, jangan kamu sembah asmaku, jangan kamu sembah apalku, jangan kamu sembah sifatku, jangan kamu sembah zatku. Kalau masih ada sisi Allah. Jadi kalau ada yang menyembah Allah, ya kan? Ada yang menyembah Allah, artinya siapa di sini? Jadi yang menyembah ini yang menyembah. Nah, ini yang menyembah. Bagaimana dikatakan ini yang menyembah? Jangan kita ada paham. Ya kita sudah menghilangkan, meniadakan. Yang ada hanya Allah. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Ya kan? Nah, berarti tiada lagi yang hidup, melainkan tiada lagi, ya kan? Yang tahu, melainkan Allah. Tiada lagi yang kuasa, tiada lagi yang berkehendak. Tiada lagi yang mendengar, tiada lagi yang melihat, dan tiada lagi yang berkata, melainkan artinya ini nak kita paham, tidak ada yang hidup, tidak ada yang hidup hanya Allah. Nah itu cara ngambil paham ini, bahas kalimat ini, tidak ada yang tahu hanya Allah. Nah kalau sudah kita akui ini, inilah dikatakan buah sembah. Buah sembah. Buah sembah ini apa namanya? Kita kembalikan yang diri kita ini kepada yang hak, kan? Yang sifat ma'ani tadi, yang nyata pada diri kita tadi. Nah, inilah yang kita sembahkan, kita kembalikan, artinya sembah itu. Jadi kita kembalikan di sini pengertiannya kita tidak mengakuinya itu, tapi kita kita yoken, tiada yang hidup. Nah itu maksudnya itu, melainkan bahasa sederhananya itu, melainkan Engkau ya Allah, kira itu. Nah tapi di sini bukan lagi berkata Engkau ya Allah, nyata pada kita tiada yang hidup, artinya yang hidupnya Allah. Mana yang hidup kita cari, ya kan? Yang hidup tiada